Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Sabtu, Pekan Biasa ke-17, 31 Juli 2021. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Ignatius dari Loyola. Tema renungan kita hari ini adalah bertindak dengan hati nurani. Hati nurani atau suara hati berperan, terutama saat kita mau mengambil sebuah keputusan. Hati nurani dapat didefinisikan sebagai suatu kesadaran moral seseorang dalam situasi yang konkret. Artinya, dalam menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup kita, ada semacam suara dalam hati kita untuk menentukan apa yang seharusnya kita lakukan dan menuntut kita bagaimana merespon kejadian tersebut. Suara hati yang baik dapat menjadi kompas moral dan menuntun kita menjadi pribadi yang berperilaku positif. Akan tetapi, sangat mungkin bagi manusia untuk berbuat salah. Dengan kata lain, hati nuraninya yang tidak diterangi bisa menyesatkan. Hal ini digambarkan dalam Injil hari ini melalui tindakan Herodes yang terlalu cepat bertindak tanpa menimbang dan memikirkan konsekuensi dari tindakannya tersebut. Sebagai seorang pemimpin, Herodes mestinya bisa menolak permintaan putrinya itu
namun karena gengsi dan keegoisannya lebih mendominasi daripada cinta kasihnya kepada sesama. Akibatnya, seorang nabi yang tidak salah menjadi korban dari ketumpulan hati nuraninya itu. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, dalam konteks hidup kita sehari-hari, kita bisa saja mewarisi sikap dan kepribadian Herodes. Herodes dalam diri kita mungkin saja tidak membunuh secara fisik, tetapi membunuh karakter sesama lewat kata-kata, sikap, dan tindakan kita yang mengakibatkan mereka menjadi sakit hati, kecewa, dan tidak berkembang. Kita bisa saja mewarisi sikap tergesa-gesa yang selalu mengambil keputusan yang berdampak negatif bagi kita dan bagi sesama. Jika demikian, itu tandanya hati nurani kita sudah tidak berfungsi. Bagaimana caranya agar hati nurani kita bekerja semestinya? Kita perlu membaharui diri dengan cara membangun komunikasi dengan Tuhan melalui pertobatan dan meditasi, seperti yang diteladankan oleh Santo Ignatius Loyola yang diperingati pada hari ini. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan lebih bijak dalam bertindak. Orang yang hebat adalah orang yang bertindak dengan hati, bukan dengan ego. Semoga melalui renungan hari ini, iman kita semakin diteguhkan. Amin.